Obsesi dari Im Sama kepada Ratu Alabasta benar-benar mengerikan. Tidak tanggung-tanggung, dia diduga menyimpan jasad dari ratu tersebut di ruangan rahasia yang dia miliki. Nah, di manakah ruangan rahasia tersebut dan apa motif di balik orang ini menyimpan tubuh tersebut nantinya? Jadi, mari kita pecahkan. Hiyo Samagon. Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga kalian baik-baik saja ya, dan apapun yang kalian lakukan bisa terlaksana dengan sebagaimana mestinya. Nah, kali ini Tamagon akan mengulik tentang Ratu Alabasta lagi yang punya sekali banyak kemungkinan liar dan juga misteri besar yang terjadi ke depannya. Dan spekulasi liar yang kita angkat kali ini, Tamagon menduga bahwa tubuh yang dimiliki oleh Ratu Alabasta ini disimpan dan diawetkan oleh Im Sama di ruangan pribadi rahasianya. Apa tujuan serta motivasi dari orang ini menyimpan hal tersebut? Kita akan bahas dan kulik langsung dalam video kita kali ini ya. Kita juga akan membahas tentang pedang yang dimiliki oleh Ratu Alabasta ini. Di mana sebenarnya letak keberadaan benda tersebut sekarang, dan mungkinkah ini juga menjadi kunci di mana sebenarnya Ratu Alabasta yang tidak pernah kembali ke kampung halamannya. Jadi Tamagon akan mencoba untuk menganalisa hal ini ya. Namun seperti biasa, sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, sudahkah kalian menyiapkan cemilan dan minuman favorit kalian untuk mendengarkan bersama-sama analisa unik ini lagi mengenai Ratu Alabasta beserta dengan misteri besar yang ada di dalamnya? Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama, tarik jangkar, dan mari kita berlayar. Im Sama selalu saja menjadi sosok karakter di One Piece yang banyak sekali mengundang misteri, baik itu dari segi kepribadiannya, kekuatannya, dan bahkan status yang dia miliki di pemerintahan dunia yang masih saja menjadi tanda tanya besar untuk saat ini. Bahkan sampai dengan chapter 1084 kita kembali dikejutkan dengan sosoknya yang sudah menduduki tata kosong yang nyatanya selama ini para 20 kerajaan menganggap bahwa kursi tersebut adalah tempat yang benar-benar sakral. Momen ini jelas mengagetkan kita semua, tidak terkecuali dengan Raja Cobra yang menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri ada seseorang yang dengan sengaja duduk di atas tata kosong peninggalan dari kerajaan-kerajaan ini. Nah, rumor menyebut bahwa dialah pemimpin tatanan dunia tertinggi untuk saat ini dengan kekuatan yang gila, penguasaan sejarah yang tinggi, dan juga wewenang yang paling tertinggi di dunia. Maka dari itulah dia dengan sangat bangga akhirnya duduk di atas tata kosong tersebut. Penyebutan nama Lily pun terlontar pada saat dia menduduki tata kosong ini. Lantas apa hubungannya Ratu Alabasta ini dengan Im Sama? Begitu juga dengan hal apa yang terjadi pada abad ke-0. Nah, Nefertari Lily menolak tawaran untuk menjadi salah satu naga langit. Dengan kembalinya ke Alabasta, nama keluarganya tinggal di kampung halamannya. Oleh karena itulah hanya 19 senjata yang mengelilingi singgasana. Namun dia tidak pernah kembali ke kerajaan Alabasta lagi. Sejak saat itulah adik Ratu Lily memerintah Alabasta untuknya. Im Sama sepertinya dalang di balik hilangnya Nefertari Lily. Im Sama mengeksekusi orang ini dengan suatu alasan tertentu. Maksud tujuan dia dibunuh, Tamagon sudah pernah membahas ini dalam video teori kemarin ya. Jadi kalian bisa cek dulu jika belum menontonnya. Link ada di deskripsi. Nah, intinya dia ini membunuh Lily karena Lily diduga menyegal senjata kuno legendaris pada abad kekosongan dulu yang mungkin saja dimiliki oleh kerajaan kuno yang megah dan canggih di Void Century ini. Dia juga banyak tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi pada abad kekosongan dan hubungan kuat juga dia miliki dengan Joy Boy. Jadi Im Sama ini benar-benar menginginkan kekuatan dari salah satu senjata kuno yakni Pluton. Namun sayangnya benda tersebut tidak pernah ia dapatkan karena disegel oleh keluarga Nefertari. Penggunaan dari senjata kuno ini pun juga tidak bisa dilakukan oleh orang sembarangan. Seorang yang ingin untuk mempergunakan senjata kuno ini mesti harus mempunyai darah Nefertari. Lily yang menyadari akan hal ini akhirnya tidak mau untuk menjadi naga langit karena bisa saja dia akan diperalat oleh seseorang yang mengetahui senjata kuno yang akan mempergunakan dirinya untuk melakukan hal-hal tertentu dalam menggunakan senjata kuno Pluton ini nantinya. Dan hal tersebut sudah disadari oleh Im Sama, kemudian dia mencari Lily, namun sayangnya Lily menolak tawaran untuk menjadi kaum naga langit. Oleh karena inilah emosi yang menyulut Im Sama akhirnya membunuh Nefertari Lily. Nah, sekarang kita kembali ke kerajaan Alabasta. Masih ingatkah kalian dengan suatu ruangan seperti makam di ruang bawah tanah pada saat Robin dan juga Cobra berkunjung ke sana? Mausoleum kerajaan dibangun sebagai makam bagi anggota keluarga kerajaan. Kalian lihat yang berada tepat di tengah-tengah makam tersebut. Nampak ada satu makam yang terasa spesial yang memang sepertinya dilihat oleh mereka berdua. Tamagon menduga bahwa itu adalah makam dari Nefertari Lily. Walaupun sosok dari beliau tidak kembali kunjung ke kampung halamannya, namun para penduduk dan regenerasi raja di sana memberi wujud persembahan kepada sosok
sosok nenek moyang keluarga kerajaan ini dengan membuatkan makam spesial di mausoleum kerajaan. Nah, untuk masuk ke tempat tersebut, sepertinya persis dengan ruangan dingin rahasia yang dimiliki oleh Im Sama. Terdapat sebuah lorong yang menuju ke satu titik tempat rahasia yang dimana keduanya begitu mirip. Yaps, jadi disinilah Tamagon akan mencoba menganalisis dan memberikan kalian petunjuk kuat dugaan bahwa Oda Sensei memberikan ini kepada kita. Namun kebanyakan orang sepertinya tidak mengira bahwa ini akan menjadi sebuah petunjuk besar di kemudian hari. Oke, jadi sekarang Tamagon akan mengajak kalian dulu kembali ke chapter 106. Di sana, Usopp sedang membuat boneka salju dengan dia mengatakan bahwa ini adalah The Snow Queen atau Ratu Salju. Chapter 106. Nah, angka 16 ini sangat dekat kaitannya dengan Im Sama. Ada banyak hal yang menghubungkan angka 16 dengan Im Sama dan juga para kaum naga langit. Salah satunya adalah senjata yang digunakan oleh Im Sama dengan cahaya yang berjumlah 16 yang dia pakai saat dia berhasil untuk menghancurkan kerajaan Lulusia. Ada lagi teknik Doflamingo. Dia mengarahkan 16 benang berlapis Bushusuko Haki yang dia sebut sebagai 16 peluru suci. Nah, dengan ini semua, mungkinkah di dalam ruang rahasia yang dimiliki oleh Im Sama tersebut terdapat juga jasad dari Nefertari Lili yang diawetkan dalam bentuk tanda petik Ratu Salju seperti yang Usopp katakan pada chapter 106. Kemudian di chapter yang sama juga, Luffy membuat manusia salju dan dia berkata aneh bahwa ini adalah manusia yang jatuh dari langit. Ini pun juga terkoneksi dengan chapter 218 di mana ini menceritakan Luffy dan kawan-kawannya yang sudah meninggalkan Pulau Alabasta berada di sebuah lautan. Namun anehnya, ada kapal raksasa yang jatuh dari atas langit tepat di mana area mereka berada. Nah, setelah mereka menyelidiki kapal tersebut, Sanji menemukan sebuah foto seorang perempuan. Foto tersebut pun dirusak dengan cara tertancap sesuatu. Nah, bisa saja foto ini merepresentasikan Nefertari Lili dan mungkin seperti inilah penampakan dari Lili sebenarnya. Nah, kesimpulannya adalah ini terkait dengan petunjuk dengan apa yang dikatakan oleh Luffy dan juga Usopp tadi pada chapter 106 dengan tanda petik Ratu Salju yang merujuk kepada jasad dari Ratu Lili yang diawetkan oleh Im Sama di ruangan es rahasia yang dia miliki. Dan ini pun terkait dengan foto yang ditemukan oleh Sanji di suatu kapal misterius yang tanda petik jatuh dari langit, di mana juga merepresentasikan Nefertari Lili yang juga jatuh dari langit karena menolak tawaran menjadi kaum naga langit. Jadi tentu ini bisa jadi dugaan merujuk kepada petunjuk yang diberikan Oda Sensei terhadap kita semua yang mewakili Nefertari Lili yang ingin dihapus oleh Im Sama. Lalu kenapa tubuh dari Nefertari Lili diawetkan? Im Sama tidak mau ada seorang pun tahu tentang kejadian ini karena jika 20 kerajaan tahu masalah ini, tentu ini akan berakibat fatal dan hancurnya aliansi yang mereka bentuk. Begitu juga dengan obsesi yang dimiliki oleh Im Sama ini yang menyimpan jasad dari musuh-musuh yang dia miliki dari 800 tahun yang lalu. Ini pun juga ada kaitannya dengan topi jerami raksasa yang berada di tempat tersebut yang juga sama-sama punya sejarah kelam di baliknya. Selanjutnya kita bisa melihat detail bahwa di chapter 1084 menegaskan adanya 19 pedang yang tertancap di tata kosong tersebut. Itu menandakan tidak boleh ada seorang pun yang duduk di sana karena sudah terdapat perjanjian dengan simbol pedang tersebut. Namun satu pedang tidak ada di sana, yakni pedang yang dimiliki oleh Ratu Kerajaan Alabasta yakni Nefertari Lili. Jika kalian detail pada saat kita flashback kembali dan melihat apa yang ada pada ruangan bunga milik Im Sama, di sana terdapat ada satu pedang aneh yang tertancap pada ruangan tersebut yang memang disinyalir kuat ini merupakan pedang ke-20 yang merupakan pedang peninggalan dari Nefertari Lili. Pedang tersebut sengaja memang diambil oleh Im Sama dari Lili yang menandakan bahwa kerajaan Alabasta memang adalah kerajaan pemblot dari 20 kerajaan lainnya. Nah, saat di Amazon Lili lah sepertinya Nefertari Lili ini ditangkap dan pedangnya diambil kemudian dibawa ke ruangan bunga milik Im Sama ini. Pedang yang berada di ruangan ini adalah pedang Nefertari Lili yang memberontak. Nah, di chapter terbaru yakni chapter 1084 kembali memperlihatkan ruangan bunga milik Im Sama. Namun anehnya, satu pedang yang tertancap di ruangan tersebut sudah tidak ada lagi. Nah, Tamagon menduga bahwa pedang inilah yang menjadi saksi bisu Raja Cobra yang dibunuh oleh pedang milik Nefertari Lili sendiri. Bisa jadi ini dipakai langsung oleh Im Sama untuk membunuh Raja Cobra. Menariknya di ruangan bunga milik Im Sama ini, kita bisa melihat banyak sekali ada kupu-kupu kan? Im Sama dalam ruangan ini selalu saja terlihat seperti berbicara dengan kupu-kupu yang lewat dan diam di jari-jarinya. Oke, pernahkah kalian mendengar bahwa orang yang meninggal, rohnya bisa menyerupai binatang lalu menemui orang-orang yang dicintainya yang masih hidup di dunia? Rumor menyebut bahwa roh orang yang meninggal itu akan berada di sekitar keluarganya atau semisalnya menjadi binatang seperti kupu-kupu. Ini adalah salah satu mitos yang terkenal yang memang dipercaya oleh banyak orang. Balik lagi ke ruangan Im Sama yang banyak sekali dipenuhi oleh kupu-kupu. Nah, mungkinkah ruangan bunga ini berisi dengan jiwa orang mati yang dibunuh oleh Im Sama? Ia mencoba untuk berkomunikasi dengan orang-orang ini. Obsesinya yang gila terhadap beberapa mayat dan roh orang meninggal ini pun juga punya dugaan kuat bahwa Im Sama tidak seperti kebanyakan orang pada normalnya.
Tamagon juga menduga pada 800 tahun yang lalu, Nefertari dan juga Zuniza, keduanya adalah sekutu dari Joy Boy yang ditipu atau dimanipulasi untuk mengkhianati kerajaan kuno dengan negara-negara sekutu. Lantas setelah itu, yang terjadi adalah Nefertari dan juga Zuniza menyesali setelahnya. Yang mana itu pun menjelaskan mengapa Nefertari menjadi bagian dari 20 kerajaan dan diundang, tetapi menolak untuk pergi ke Maria Joa dan menyimpan Poneglyph. Kemudian tidak lupa juga surat kecil yang dikatakan oleh Raja Cobra yang menjadi warisan dari generasi ke generasi kerajaan yang menyebut bahwa itu adalah pesan yang ingin bangsa disampaikan. Dan secara tidak langsung dan juga tidak sadar, Monkey D. Luffy kembali menciptakan aliansi kerajaan kuno yang sebelumnya sudah dimiliki Joy Boy. Seperti dia merangkul Fishman Island, suku Ming, kerajaan Nefertari, klan Kozuki, orang Sandian, Tontata, dan bahkan para raksasa Elba. Ini kemungkinan juga adalah beberapa aliansi yang Joy Boy miliki sebelumnya. Keluarga Nefertari dan juga secarik surat kecil yang Lily wariskan dari generasi ke generasi adalah bukti kuat dari Lily yang benar-benar tidak mau menjadi kaum naga langit. Surat yang berisi dengan berbagai macam hal alasan Lily beserta dengan proteksi kuat dia menyegal senjata kuno untuk memberikan kepada seseorang nantinya yang bangsa Di ini impikan untuk membangkitkan kembali kerajaan kuno. Itu pun dimulai dari seorang pria yang bernama Monkey D. Luffy yang secara tidak sengaja merangkul satu persatu aliansi kerajaan milik bangsa Di yang akan bangkit sebentar lagi untuk melawan kedikdayaan dari pemerintahan dunia. Yup, jadi sekian saja dulu pembahasan Tamagon mengenai dugaan tentang betapa mengerikannya obsesi yang dimiliki oleh Im Sama terhadap Nefertari Lily dengan mengawetkan jasad yang ratu ini miliki di ruangan rahasia pendingin dia. Terima kasih ya dari kalian yang sudah mau ikut berlayar bersama-sama hari ini. Sampai jumpa di pulau selanjutnya. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.